Baik kawan-kawan, pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk tanggal 25 Maret 2021 ya. Ini sesi satu break ya. Jadi kalau kita perhatikan dulu dengan analisa IHSG ya. Kalau kita perhatikan sebelumnya dia IHSG dalam beberapa minggu ya. Ini kurang lebih saya lihat dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 sampai 7 ya. Jadi 7 minggu terakhir dia cenderung sideways di area sekitar kurang lebih 6150 sampai 6395 ya. Jadi hari ini dia ditutup ya sampai sesi satu break tanggal 25 Maret hari Kamis ya 2021. Dia ditutup di bawahnya 6150 ya sejauh ini ya. Jadi dia sudah turun dari sideways areanya ini ya kurang lebih 7 minggu sebelumnya. Jadi dia akan menguji level yang ini ya kurang lebih di area sekitar 5700 sampai 5.700 sampai dengan 5.800 ya. Jadi dia akan testing area support tertekannya di sini kurang lebih ya. Kalau kita perhatikan di sini kita tarik garisnya kurang lebih di sekitar 5.700 sampai dengan 5.800 ya. Itu untuk indeksnya. Kemudian untuk analisa sahamnya sebenarnya sih ketika IHSG-nya lagi turun dalam ya, lagi koreksi ya cukup dalam, apalagi dia sudah breakdown dari sideways-nya, maka kebanyakan pilihan sahamnya adalah saham-saham yang second liner atau third liner ya. Jadi saham-saham yang biasanya istilahnya orang bilang gorengan ya. Jadi naiknya dalam satu hari bisa naik tinggi, kemudian turunnya juga bisa dalam juga ya, ARB berhari-hari ya, auto reject bawah ya. Jadi kalau menurut saya sih kalau mau trading sih boleh-boleh saja ya. Tentu saja resikonya sudah tahu sendiri ya, karena volatilitasnya tinggi ya biasanya untuk saham-saham yang third liner yang digoreng, terutama pada saat kalau indeksnya lagi turun ya. Jadi kalau sudah punya ya jangan lupa pasang trailing stop dan stop lossnya ketat ya. Jadi jangan sampai lupa terus begitu nanti turun dalam akhirnya nggak kejual, ruginya banyak. Bagi yang ingin trading buy ya sebaiknya ya secukupnya aja ya, jangan terlalu banyak. Kemudian bagi yang nggak mau resiko, yang mau tunggu wait and see ya boleh juga ya. Jadi nggak ada salahnya kalau mau tunggu atau wait and see ya. Cuma saya akan bahas, jadi saham-saham yang bahas adalah saham-saham yang kenaikannya minim 2% ya untuk hari ini sampai sesi satu break tanggal 25 Maret 2021. Saya bahas mengenai 10 saham ya. Kalau saya bahas ini sahamnya memang kebanyakan third liner ya, jadi lapis 3 lah istilahnya, saham lapis 3 yang biasanya kenaikannya fluktuasinya cukup tinggi ya. Saya bahas dulu mulai dari ikan ya. Jadi ikan ini era mandiri cemerlang TBK. Saya sudah sebutkan di analisa harian sebelumnya ya, arah ya, yaitu buy ketika dia berhasil naik ke atasnya ini ya. Ini kita lihat di 127 ya. Dan hari ini dibuka di 131 ya, open gap up ya. Kemudian naik sampai high-nya hari ini sesi satu break di 166. Jadi saya sudah sebutkan sebelumnya analisanya kurang lebih ini tercapai ya sudahnya. Kemudian yang sudah punya pasang saja trailing stopnya di kita lihat di sini, pasang trailing stopnya di 143 dan 140 ya, atau maksimum ya di 131 ya. Itu untuk kalau mau pasang trailing stopnya ya kalau sudah buy. Kemudian kalau belum punya, kalau mau ikut buy, kalau ikutan dengan trading buy ya, istilahnya trading cepat ya, itu tunggu kalau dia sudah berhasil naik, minim kalau sudah berhasil naik ke atas 167 ya. Kalau kita lihat di sini hanya 167, ini dari gap down-nya sebelumnya juga 167 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 167, target terdekatnya di 180 kurang lebih ya, sampai 210 ya. Itu untuk ikan ya. Jadi yang belum punya trading buy, tunggu kalau dia sudah naik ke atas 167 ya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu agresif ya, secukupnya aja kalau ingin trading ya. Karena risikonya saya sudah sebutkan sebelumnya, ini volumenya sebelumnya rata-rata kecil banget, terus tiba-tiba kalau naik tinggi terus volumenya naik, kemudian bisa tiba-tiba volumenya hilang, terus dia di gap down berhari-hari gitu ya. Nah seperti itu. Kemudian berikutnya ISAT ya, ini yang masih cukup ramai. Kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di, sebentar ya saya lihat di hourly-nya. Jadi pasang trailing stopnya di 6.500 dan di 6.400 ya bagi yang sudah punya ya. Kemudian maksimum ya kalau sudah punya, kalau turun bawah 6.000 jual dulu, karena kalau dia turun banyak 6.000 dia akan menguji lagi level
ini apa, level retracement level 23,6% ya di 5.450-an ya kurang lebih ya. Kalau di sini kita lihat 5.400 ya, 5.400 sampai dengan 5.450. Jadi kalau sudah turun banyak 6.000, lebih baik jual dulu semuanya. Itu maksimum ya cut loss-nya ya. Kemudian bagi yang belum buy, kalau kita lihat high-nya hari ini 6.800. Kemudian ada swing high di sini di 7.025 ya. Kalau mau buy boleh buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 6.800 ya. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak karena dia sedang menguji swing high sebelumnya ini ya 7.025. Jadi naik ke atas 6.800 buy sebagian sedikit aja, kemudian naik lagi ke atas 7.025 boleh tambah lagi ya. Target-targetnya sudah saya sebutkan sebelumnya di analisa sebelumnya, kurang lebih di extension 127,2% di sekitar 7.645 ya. Itu kalau melihat Fibonacci extensionnya. Jadi minim kalau kita tarik garisnya di sini kurang lebih ya, areanya di sini sekitar 7.400-an ya. Itu untuk ISAT ya. Jadi kalau dia berhasil breakout ke atasnya 7.025 maka target-targetnya kurang lebih di 7.400 ya. Itu untuk ISAT. Kemudian untuk saham berikutnya Kota ya, DMS, Propertindo, TBK. Kalau kita lihat di sini saya gunakan analisa pakai Fibonacci retracement dulu aja ya. Jadi kita lihat di sini dia sedang menguji level Fibonacci retracement level 50%, yaitu di 500 ya kurang lebih ya. Jadi kalau kita lihat di sini bagi yang sudah punya pasang saja trailing stopnya di 500 dan di 484 ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya 500 dan 484 lebih baik jual dulu. Bagi yang belum punya, jika ingin trading buy boleh saja buy kalau berhasil naik ke atas 535 ya. Nanti sesi 2 ini ya kalau sudah break ya, atau tunggu sekalian ini di sini ya 555 ya. Jadi kalau dia sudah berhasil naik ke atas 555 boleh buy. Target-targetnya dia akan menguji level yang ini ya 590. Jadi kalau bukan berarti jual ya, enggak ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 590 maka boleh tambah lagi atau average up ya. Nah ini target-target berikutnya di sekitar 700 ya. Fibonacci retracement level 23,6%. Kalau dia naik lagi ke atas 700 boleh tambah lagi dengan target berikutnya di sekitar 805 sampai dengan 860 ya. Mudah-mudahan dia berhasil breakout lagi. Itu untuk Kota. Kemudian untuk TBIG kita lihat di sini saya sudah bahas sebelumnya sebenarnya di analisa mingguan. Jadi dia akan menguji retracement level 38,2 di sini ya. Hari ini dia kalau yang sudah punya pasang aja, kalau dia turun di bawahnya 1970 jual dulu ya. Pasang trailing stop atau stop lossnya 1970. Kalau yang belum punya tunggu minim kalau dia sudah hasil naik ke atas kalau kita lihat di sini ke atasnya 2050 ya. Jadi kalau paling awal 2050 kalau mau buy ya. Kalau mau amannya ya tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 2080. Target-targetnya dia kurang lebih di Fibonacci retracement level 23,6%, kurang lebih di 2250-an lah kurang lebih ya. 2250-an. Jadi kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2080 boleh tambah lagi. Target-targetnya kurang lebih ya 2250-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 2280 boleh tambah lagi ya, atau di atas 2300 boleh tambah lagi. Target-targetnya kurang lebih di 2500 dan di 2700. Itu untuk TBIG. Kemudian untuk film bagi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di kita lihat di sini atau stop lossnya ya, pasang aja di 344 dan di 344 dan di 336 ya. Jadi yang belum punya saran saya sih tunggu kalau dia breakout ke atas 364 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 364 maka dia target-targetnya dia kurang lebih kalau kita ambil yang swing high yang 15 Januari di sini ya, dia akan potensial mencapai target sekitar 414 ya. Saya sarankan kalau film ini ambilnya jangan banyak-banyak juga, secukupnya saja, mainnya bertahap ya. Jadi tunggu kalau dia berhasil naik ke atas 364 ya, itu boleh buy.
Kemudian kalau naik lagi ke atasnya ini 382 boleh tambah lagi gitu ya, jadi average up. Cuma saya sarankan buynya jangan terlalu banyak karena saham ini pernah sempat viral ya, dipopulerkan salah satu influencer sharing profitnya gitu ya. Terus kemudian katanya sih ada isu-isu dia yang memainkan harganya, tapi kita fokus ke pergerakan harganya saja ya. Jadi kita tidak membicarakan orang lain, kita fokus saja ke pergerakan harganya. Sebentar saya tarik Fibonacci retracement levelnya. Jadi dia sekarang menguji Fibonacci retracement level 23,6% ya, sekitar 340. Kemudian kalau dia berhasil naik ke breakout ke atas 414, maka target berikutnya kalau kita lihat di Fibonacci-nya, kalau kita tarik extension-nya, kalau dia berhasil breakout ke atas 414, maka target price berikutnya kurang lebih di 495 dan di 600 ya. Ini target price-nya di 161,8. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 600, kalau mau tambah lagi ya dia ada kemungkinan mencapai target sekitar 800 ya, atau bahkan Fibonacci extension-nya 261,8 bisa saja tercapai ya. Dia di 900 ya untuk Fibonacci extension 261,8%. Itu untuk film. Kemudian untuk Dian, kalau kita lihat di sini kenaikannya cukup tinggi ya untuk Dian ya. Jadi dia sepertinya arah sudah ya. Sebentar saya lihat untuk Dian hampir arah ya dia kenaikannya ya, 24,7% sampai penutupan dia. Kalau yang sudah punya Dian, pasang aja trailing stopnya di kita lihat di low-nya sini 102 dan di sini kita lihat hanya 97 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja di trailing stopnya di 102 dan 97. Kalau yang belum punya, jika mau buy high sell higher ya, saran saya sih coba saya tarik Fibonacci retracement-nya dulu ya, dari downtrend sebelumnya, dari titik tertingginya dia ya. Dari sini kita lihat titik tertingginya udah sampai sini, titik terendahnya 50. Jadi kalau dia berhasil nembus lagi ke atas 61,8% yaitu di atas 114, boleh tambah ya, beli ya. Jadi tunggu aja kalau dia sudah berhasil naik ke atas 114 boleh beli, tapi jangan terlalu banyak ya karena saham ini juga pernah tidur lama ya di area 50 ya. Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 114, kalau yang ingin trading buy boleh saja, maka target berikutnya kurang lebih di 130. Kalau dia naik lagi ke atas 130, maka target berikutnya kurang lebih ya di sekitar 150-an ya. Kalau dia berhasil naik lagi, saran saya ya jangan terlalu banyak, secukupnya aja kalau belum punya, kalau mau trading buy. Kemudian SKRN, kita lihat di sini ke tarik Fibonacci retracement-nya dari bawah sampai atas 1020, dia menguji level ini ya 61,8% ya saat ini ya. Bagi yang sudah punya, pasang saja trailing stopnya kalau dia turun di bawahnya 705 dan di bawahnya agak jauh ya 655 ya, jual dulu yang sudah punya. Kemudian bagi yang belum punya, saran saya tunggu. Kalau kita lihat di sini hanya di 745 ya, kalau kita lihat di sini hanya 760. Dia belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik minim ke atas 760 ke atas ya, atau sekalian di atasnya Fibonacci retracement level 50% ya. Kalau dia berhasil naik ke atas 710 boleh buy atau tambah lagi ya. Minim paling awal tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 760. Target price-nya di Fibonacci retracement level 38,2 ya. Jadi sekitar 840 ya di sini ya. 840 sampai dengan 850. Itu target price pertama ya. Target price bukan berarti jual, enggak ya. Kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 850, maka target berikutnya kurang lebih di Fibonacci retracement level 23,6% ya, di 900 ya. Nah, menurut saya dia kalau berhasil naik ke atas 850, dia masih potensial ke 950 dan ke 1000 ya untuk SKRN. Jadi sejauh ini sih cukup bagus ya. Dia testing ini ya, Fibonacci retracement level 61,8%. Cuma kalau mau beli boleh saja beli, tapi tunggu ya kalau dia sudah berhasil naik minim ke atas 760 ya.
Kemudian kalau naik lagi ke atas 770 tambah lagi, targetnya kurang lebih terdekat di sekitar 850 ya. Kalau naik lagi ke atas 850 boleh tambah lagi atau average up ya. Itu untuk SKRN. Kemudian berikutnya BCAP, jadi MNC Capital, saya tariknya dari Fibonacci retracement aja ya, karena dia sebelumnya dia strong downtrend ya. Kita lihat apakah sudah berhasil naik gitu ya. Nah, hari ini dia bagi yang sudah buy ya BCAP, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 107 dan 106 ya. Kalau yang belum punya boleh buy kalau dia berhasil naik ke atas 114 ya. Jadi target pertama dia kurang lebih di 122 ya. 120 122. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 122, maka target berikutnya dia di Fibonacci retracement level 38,2%, kurang lebih di sini high-nya ya, 133. Kalau dia naik lagi ke atas 133, maka akan mencapai target kurang lebih di kalau Fibonacci retracement 1,8% di 146 ya. Tapi saya menurut saya dia bisa lebih, kurang lebih bisa sekitar 150 sampai 154 ya. Kalau dia berhasil breakout naik ke atasnya 133 ya. Kalau dia naik lagi ke atasnya 157 ya, boleh tambah lagi dengan target berikutnya kurang lebih di 170 ya. Itu untuk BCAP. Jadi belinya mulai dari kalau dia sudah berhasil naik ke atas minim ya 114, target terdekatnya kurang lebih di 120 ya. Kalau naik lagi ke atas 122 boleh tambah lagi, target terdekatnya kurang lebih di 133an ya. Kalau naik lagi di atas 133 boleh tambah lagi ya, kurang lebih nanti targetnya di Fibonacci retracement level 1,8%, kurang lebih di 150 sampai dengan 154 ya. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 157 ya, target berikutnya akan mudah-mudahan tercapai swing high yang 4 Maret 2021 ya, yaitu di 171. Itu untuk BCAP. Kemudian untuk CCSI, dia ada aksi korporasi ya, dia akan right issue ya. Jadi yang sudah punya pasang saja trailing stopnya di kalau mau amannya di 268 dan di 264 ya, kalau yang sudah punya ya 268 dan 264. Jadi hati-hati juga kalau dia sudah turun di bawahnya 270 ya. Ini CCSI sudah saya bahas di analisa saham kemarin ya. Jadi kalau dia turun di bawahnya itu lebih baik jual dulu, amankan profit. Kalau yang belum punya, saya belum menyarankan buy high sell higher ya untuk CCSI ya, karena dia lagi ada proses akan mengadakan right issue ya. Jadi saya nggak bahas lagi mengenai CCSI ya. Belum saatnya buy ya. Tunggu proses right issue-nya selesai ya. Masih ada aksi korporasi. Kalau sudah punya ya tinggal pasang aja trailing stopnya seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Kemudian HOMI, hari ini dia breakout ya. Dan kalau kita lihat kenaikannya dia pelan-pelan gini ya naiknya. Kalau dia sudah punya, kalau yang sudah punya pasang aja trailing stopnya di 1895 dan di 1825 ya. Kemudian bagi yang belum punya, kalau mau buy boleh saja buy. Cuma saran saya jangan terlalu banyak ya. Saya coba tarik Fibonacci retracementnya di sini, terus kemudian saya tarik extensionnya ya. Ini kita lihat di sini dia di saya coba tarik extensionnya di 2 titik ya. HOMI kalau kita lihat di sini dia kenaikan hari ini 5,76% ya. Jadi kalau yang belum punya, tunggu kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1925 nanti sesi break ya, boleh beli. Kemudian target terdekatnya kurang lebih di 2000 sampai 2020 lah, 127,2%. Kemudian kalau buy jangan terlalu banyak sih, secukupnya aja. Kemudian kalau dia berhasil naik ke atasnya 2020 ya, boleh tambah lagi, targetnya kurang lebih sekitar di 2200 sampai dengan 2230 ya. Jadi untuk emiten ini dia akan menguji untuk level all time high lagi ya. Dia sudah breakout, sudah all time high, dia akan menguji lebih tinggi lagi. Maka kita gunakan analisa menggunakan Fibonacci extension ya. Jadi kalau belum punya, kalau
Setelah break sesi 2 boleh saja buy kalau dia sudah berhasil naik ke atas 1925 ya. Targetnya tentu saja kurang lebih di 2020. Kalau mau tambah lagi atau buy up kalau dia sudah berhasil naik ke atas 2020, tambah lagi kurang lebih berikutnya targetnya di sekitar 2200 sampai 2230. Itu menurut analisa Fibonacci extension ya. Jadi sejauh ini saya sudah bahas ikan, isat, kota, TBIG, film, Dian, SKRN, BCAP, CCSI, dan HOMI ya. Jadi 10 saham saja cukup. Tetap waspada dan disiplin ya. Jadi untuk saham-saham yang sudah punya, karena saya balik lagi ke IHSG ya, dia sudah breakout dan breakout ke bawah maksud saya ya, berarti breakdown lah istilahnya. Dia sudah breakdown dari sideways areanya, turun di bawahnya 6150 ya. Kalau kita lihat di sini 6150 ya. 6150 dia sudah di bawahnya ya sejauh ini ya. Jadi masih resiko, dia akan resiko menguji level yang ini ya, 5.700 5.800. Jadi hati-hati, nggak perlu khawatir, nggak perlu panik, nggak perlu menakut-nakutin ya. Kalau punya teman nggak perlu nakut-nakutin, pokoknya tetap aja fokus, sabar saja, dan tetap disiplin ya. Jangan sampai stres ya. Yang penting kita sehat selalu, damai dan bahagia ya, dan juga sejahtera ya. Sekian dan terima kasih.